Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini renungannya adalah mengenai hidup mati di bawah kuasa lidah. Amsal 18:21. Ayat lengkapnya berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ada bobot yang sangat serius karena dikaitkan lidah dengan mati dan hidup. Lidah ini rupanya dapat berkuasa untuk membuat seorang mati, atau sebaliknya lidah juga dapat membuat seorang menjadi hidup. Begitu besar kuasa dahsyatnya kuasa yang ada dalam mulut kita. Kalau saudara perhatikan baik-baik, untuk memiliki senjata api perlu proses yang panjang, ada surat izinnya. Bahkan untuk mengemudi saja perlu surat karena dapat mengakibatkan bahaya yang begitu hebat bagi. Herannya mulut ini tidak diberitahu dari kecil bagaimana menggunakannya dengan baik, sehingga yang terjadi mulut ini dari kecil tidak pernah diperingatkan bahwa di dalam mulut ini ada kuasa mematikan atau sebaliknya kata-kata yang menghibur dan menguatkan orang lain. Dari lahir kita sudah ada bisa berbicara, diajar bicara. Tetapi bukan itu masalahnya. Berbicara yang baik yang tidak diajarkan. Anak-anak diajarkan berbicara. Coba panggil mama, papa, dan seterusnya. Tapi jarang diberitahu, nak, mulai hari ini lidahmu itu bisa melukai orang atau bisa menyembuhkan orang. Sebenarnya ini tanggung jawab kita yang seringkali kita lupa. Padahal sesungguhnya dari kata-kata ini kita harus memberikan contoh kepada anak kita. Bagaimana mengajarkan jujur? Saya belum pernah melihat ada sekolah institut teknologi jujur. Jadi jujur bukanlah sebuah sekolah keahlian yang didapat dari sekolah, tetapi sesuatu yang ditularkan kepada anak. Bagaimana hal itu? Seorang ayah kalau mau mengajar anaknya jujur, dia mulai dengan sebuah kehidupan yang jujur. Maka anaknya akan menyerap hal-hal seperti itu. Demikian juga kalau Anda bertutur kata lembut baik, maka anakmu akan menyerapnya, kemudian lidahnya akan dipakai untuk menyembuhkan, menghidupkan, bukan membunuh. Mark Twain berkata, I can live for 2 months on one good compliment. Satu kalimat pujian cukup hidupkan saya, membuat saya sehat walafiat selama. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mark Twain andaikan bahwa kata-kata itu dapat bergema dalam hati kita selama 2 bulan, kata-kata yang baik. Tapi kata-kata yang mengecam dapat membuat lebih lama lagi, bertahun-tahun masih melekat, masih ada. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita jaga hati saya, kata-kata yang keluar dari mulut. Karena kata-kata yang keluar itu bukan semacam sekedar bunyi-bunyian, tetapi adalah sebuah gambaran. Kalau saya berkata durian, maka tidak mungkin tidak, Anda pasti membayangkan buah durian. Bukan kata durian, bukan. Dan lebih hebat lagi, kata-kata ini dapat menghasilkan sebuah cerita. Ini cara kerja otak kita. Bukan salah Anda, bukan salah saya. Kalau mau dengar lengkap akan renungan ini, Anda dapat kunjungi GKNS Karawaci Agape, kanal kami di YouTube, untuk mendengarkan uraian yang jauh lebih lengkap. Saya membahasnya di sana, bahwa hewan mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi dia tidak ada kata-kata bersayap. Hanya manusia yang dapat melemparkan sebuah kata-kata mempunyai makna yang banyak. Untuk itu berhati-hatilah dengan kata-kata, karena kata-kata ini dapat seperti truk yang ada muatan-muatan. Bebas berpendapat adalah hak asasi manusia, tapi Anda bukan berarti bebas untuk melukai. Berbeda antara bebas berpendapat dengan bebas berbicara dengan bebas melukai. Anda harus tahu, ketika kebebasan itu tidak dilengkapi dengan kedewasaan, maka kebebasan itu akan menjadi masalah. Tongkat dan kayu dapat mematahkan tulang, tapi kata-kata dapat mematahkan semangat sekaligus membunuh. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 4. Jadi kekerasan dengan kata-kata lebih sering kita lakukan. Kata-kata ini bisa tajam. Ya, Amsal 12 ayat 18. Mulut ini bisa seperti tikaman pedang menusuk nikam hati seseorang, sehingga dia dapat mati semangatnya, mati keinginannya. Betapa kita ini harus berhati-hati dengan kata-kata
yang keluar dari mulut kita. Dalam kitab Yakobus diingatkan, jika seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau saudara dan saya beribadah, datang ke rumah Tuhan, tapi tidak belajar mengatur lidah ini, maka kita ini menipu diri sendiri. Kita sering menipu, berkata, wah kamu baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak. Kamu sudah ke gereja padahal sebenarnya tidak ke gereja. Kamu orang Kristen, sebenarnya itu menipu diri sendiri. Mungkin dia bukan orang Kristen. Dituliskan maka sia-sialah ibadahnya. Jadi Anda datang bangun pagi, siap-siap beribadah, semuanya menjadi nol besar. Sangat menyedihkan bukan? Jadi kata-kata ini menunjukkan kerohanian kita. Saya mau mengajak Anda sekali lagi untuk lebih detailnya Anda ikuti kanal kami GKNS Agape di YouTube. Saya juga mau mengutip bahwa dalam Lukas pasal 6 ayat 45, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Rupanya kata-kata kita ini bisa menggambarkan kesehatan jiwa kita. Kalau kadang-kadang ya kuku sudah kuning semua, itu berarti ada penyakit dalam kita yang perlu disembuhkan. Nah, kalau kata-kata kita udah mulai kasar, artinya kerohanian kita ini sedang ada masalah, sedang mengalami masalah yang tidak sederhana. Berhati-hatilah. Kalau sudah sering ngomel, sering marah, kata-kata kasar, maka orang-orang dekat kita sudah mulai mengalami luka, maka itu artinya kita sendiri sudah melukai. Bagaimana kalau kita sendiri dikelilingi oleh kata-kata yang sering ditimpakan kepada kita? Saya usul Anda harus bersih-bersih ya, cuci gudang. Perhatikan kata-kata yang tidak baik Anda berkata kepada diri sendiri. Mungkin ini diucapkan ketika orang itu sedang emosi. Jadi supaya ini bisa dilupakan, bisa dikecilkan maknanya. Anda lebih paham akan dia. Tuhan memberkati saudara. Saya anjurkan bangun kebiasaan yang baru. Bersihkan diri kita dari kata-kata yang tidak baik. Sirami kata-kata hidup kita dengan kata-kata yang baik. Doa kan harusnya kata-katanya baik ya. Makanya rajin-rajin berdoa. Dan juga minta kepada Tuhan menyembuhkan hati kita. Tuhan memberkati saudara. Saudara ikuti channel kami ya. Anda subscribe, Anda mulai komen. Dan kalau perlu Anda sampaikan pesan-pesan ini untuk memberkati juga teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Salam Agape.